Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wa'nsur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, ini akhir bulan ya. Akhir bulan tanya jawab ya. Memang ada yang mau ditanyakan. Kayaknya sih nggak ada yang mau ditanyakan ya. Kalau tidak ditanyakan ya bengang-bengong aja. Silakan. Pak Supangat ngacung ya, silakan, barangkali saya bisa menjawab, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Ummu Salamah di kitab Riyadhus Shalihin ya. Iya, Ummu Salamah. Bukan, jadi Hindun itu namanya. Ummu Salamah itu kunyah. Kunyah itu sebutan. Binti Abi Humayyah. Berarti Humayyah itu saudaranya. Ya, biasanya begitu ya. Jadi kalau seseorang dijuluki pakai nama, umumnya pakai nama anaknya. Pakai nama anaknya. Jadi Ummu Salamah. Nah berarti ibunya Salamah. Kemudian yang kedua tadi apa namanya, Abi Umayyah. Berarti itu adalah bapaknya Umayyah. Tentang mengambil anak yang mana, seorang bapak, seorang ibu dikunyahkan ke bapak atau ibunya, memang umumnya anak pertama. Tetapi
Kadang-kadang juga anak angkat juga kadang-kadang disebut. Seperti Siti Aisyah itu disebut Ummi Abdillah karena dia ngasuh anak namanya Abdullah gitu ya. Jadi sebutan kunyah itu, sebutan sehari-hari, julukannya itu umumnya menyebut nama anaknya. Jadi kalau tadi seperti Bapak katakan ada Ummu Salamah, Musalamah binti Abi Umayyah. Berarti Umayyah sama sama Salamah ya itu saudara. Ya, bisa. Iya, umumnya seperti itu. Jadi itu identitas seseorang di Arab itu umumnya orang itu bukan cuma nama pribadi tapi namanya kunyah. Bahasa Arab kunyah. Kunyah itu sebutan seseorang orang tua yang menyebutkan nama dengan mengaitkan dengan anaknya. Gitu ya. Seperti Rasulullah disebut dulu Abu Zaid, bapaknya Zaid, padahal bukan, tapi itu diubah oleh Al-Quran, diluluskan oleh Al-Quran. Ya, anak angkat tidak bisa. Jadi betul Pak, jadi itu kalau diterus. Seperti Sayyidina Abu Bakar, Abu Quhafah. Ayahnya Abu Bakar, Abu Quhafah, berarti Quhafah saudaranya Abu Bakar. Gitu contohnya gitu ya. Makasih ya gitu Pak. Enggak silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, iya, iya. 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 Memang barangkali kalau pakai sistem apa ya namanya ya, itu kan kultur ya. Seperti di Minang malah ibu yang kuat ya. Matriarhat. Jadi saya kira itu hanya urusan adat istiadat saja. Yang mengambil jalur bapak atau mengambil jalur ibu sesungguhnya adat istiadat saja. Sebab sesungguhnya darah daging itu dari bapak dan ibu. Tidak mungkin anak itu hanya dinisbahkan ke bapak saja atau ke ibu saja. Bisa ke bapak, bisa ke ibu. Itu hakikatnya seperti itu ya. Dari sisi apa namanya genetikanya pasti dari bapak dan ibu. Tapi kultur ada yang hanya mengambil jalur bapak saja. Sehingga seolah-olah ibu hilang. Dari pihak perempuan hilang. Nah, sekarang bagaimana tradisi sekitar Kanjeng Nabi? Jadi ini sebetulnya urusan tradisi ya. Kalau soal genetika udah pastilah. Bapak ngambil dari bapak dan ibu pasti itu ya. Kromosom X, kromosom Y-nya semua itu pasti diambil dari bapak dan ibu itu. Hanya urusan tradisi saja. Jadi ada orang mengambil jalur bapak saja. Jadi ibu itu sudah hilang, tidak disebut-sebut lagi jalur ibu ya. Berarti ke anak pun dari anak laki terus ke bawah, tidak dari anak perempuan gitu ya. Rasulullah putra lakinya tidak ada yang berketurunan, wafat masih kecil. Sayyidina Qasim, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ibrahim itu meninggal kecil. Yang menurunkan itu Sayyidina Fatimah, Sayyidina Zainab kalau tidak salah, apa Zainab Ummu Kulsum, tapi itu juga wafat juga anak putri cucunya itu yang naik-naik ke punggung Rasulullah itu. Nah, itu jadi dari perempuan yang berketurunan. Nah, berkaitan dengan ini maka Rasulullah mengeluarkan sabda khusus. Jadi bahwa keturunanku dari Fatimah. Jadi ini secara syar'i keluar dari kata-kata Kanjeng Nabi sendiri bahwa keturunanku darah dagingku dari dari Fatimah. Nah dengan begitu maka secara syar'i sahlah siapapun keturunan Siti Fatimah bisa disebut keturunan Rasulullah SAW. Jadi ini sebetulnya kalau dari saya, kalau menurut saya itu hanya urusan kultur saja, urusan tradisi saja. Karena kalau hakikatnya seseorang itu adalah mengambil zat dari bapak maupun ibu. Disebut keturunan bapaknya boleh, keturunan ibunya juga boleh. Itu ya sebetulnya. Kemudian di dalam Al-Quran pun ada yang mengambil ke ibu.
misalnya karena tidak ada bapak ya, Nabi Isa ke Siti Maryam misalnya ya, ke ibu. Kemudian keutamaan kaum wanita dalam Islam ternyata juga tidak dipilah-pilah secara hukum dari pandangan Islam. Nah, jadi saya kira soal mana yang harus kita yakini keturunan Rasulullah, kalau toh itu dari Siti Fatimah, maka legalitasnya dari sabda Rasul sendiri. Tinggal barangkali yang jadi polemik sekarang pembuktian gitu ya. Pembuktian betulkah keturunan Siti Fatimah. Nah, jadi yang jelas kalau Siti Fatimah berarti keturunan Sayyidina Ali. Karena Siti Fatimah suaminya cuma Sayyidina Ali. Nah gitu. Tapi kalau sudah Sayyidina Ali tetap ke atasnya Bani Hashim juga. Karena Sayyidina Ali putra Abu Thalib, putra Abdul Muttalib. Gitu ya. Jadi tetap itu Bani Hashim yang di dalam ilmu fikih Bani Hashim itu dikhususkan oleh Allah, oleh hukum syariat tidak boleh menerima zakat, tapi boleh menerima hadiah. Itu namanya Bani Hashim ya. Nah, jadi silsilah ini yang sekarang dihebohkan itu ya saya tidak begitu mengikuti secara lengkap, hanya melihat sekilas-sekilas saja ya, bahwa dihebohkan apakah para habaib di Indonesia yang mereka punya perkumpulan namanya perkumpulan Bani Alawiyin yang membuat koordinasi mencatat mereka yang dari Ba'alawi kesananya dari Rasulullah, dari Siti Fatimah Rasulullah, kemudian yang berkembang cukup banyak di negeri kita Indonesia yang konon asal usulnya adalah pindah atau hijrah atau datang dari Yaman dan seterusnya ya. Jadi saya kira kalau menurut saya secara hukum syar'i memang ada pesan Rasul bahwa keturunanku dari Fatimah. Jadi ada kata-kata seperti itu. Sementara dalam pandangan kultur genetika kita yakinlah sebetulnya seorang anak itu pasti membawa gen dari bapak maupun ibu. Jadi dinisbahkan ke bapak sah, dinisbahkan ke ibu sah. Bahkan ada yang menarik barangkali dalam ilmu hukum, dalam hukum syariah itu ya. Seseorang itu sebetulnya lebih pasti kalau dihubungkan dengan ibu dibanding dengan bapak. Gitu ya. Dia yang lebih pasti. Maka kalau tidak salah itu di bank itu ya ditanya ibunya ya. Kalau ada kalau yang paling dipastikan itu hubungan dengan ibu. Wallahu alam bishawab. Ini bukan suudon nih, bukan suudon. Jangan-jangan itu si ibu dapat benihnya dari yang lain, bukan dari bapaknya. Tapi lahirnya dari perut ibu itu mah jelas 100% gitu ya. Tapi bahwa benihnya dari bapak A, bapak B, bapak C kita tidak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu yang bersangkutan. Oleh karena itu para ulama menisbahkan anak yang paling kuat ke ibu. Contoh seorang yang ditahlilin sama kita nih. Pak Ustadz juga tahlil. Itu anak tidak tahu bapaknya. Memang bagus di bin bapaknya. Tapi kalau tidak tahu bin bapaknya cukup di bin ke ibunya. Walaupun ada orang yang ke Nabi Adam, bin Adam, kejauhan ya. Jadi orang ke ibu atau bin Hawa karena Hawa itu ibu. Nah itu untuk contoh. Jadi saya kira saya ulangi ya, kesimpulan jawaban saya coba menjawab. Pertama, tentang keturunan Rasulullah diambil dari Siti Fatimah karena memang yang meneruskan keturunan Rasulullah adalah Siti Fatimah. Lalu dugaan orang keturunan Rasul itu putus karena tidak ada anak laki, sesungguhnya itu adalah dugaan atau celaan dari orang kafir yang menjadi sebab nuzulnya inna a'toinakal kautsar. Inna a'toinakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau Muhammad nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau karena Tuhanmu semata, wanhar dan sembelihlah kurban. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang yang memusuhimu, membencimu itulah yang abtar. Abtar itu putus berkah, tidak punya keturunan. Asbabun nuzul surat itu lantaran orang kafir ngeledek Nabi Muhammad, melecehkan dengan kata-kata abtar lantaran putra lakinya meninggal semua.
Jadi kata mereka tuh Muhammad tuh sial tuh, kata orang musyrik itu. Anak lakinya putus semua. Jadi anggapan orang Yahudi, orang-orang musyrikin Mekah, kalau tidak punya anak laki itu sial. Istilah lain abtar. Putus keberkahannya abtar, buntung. Itu tuduhan orang musyrik. Dibalas oleh Allah dengan ayat itu. Yang abtar itu mereka yang nuduh. Nabi Muhammad mah tetap Allah beri anugerah keturunan. Nah berarti tadi keturunan Nabi Muhammad tidak harus dari laki-laki. Jawaban surat Al-Kautsar menunjukkan generasi dari Nabi Muhammad tetap berlanjut, tidak seperti yang dituduhkan, dilecehkan oleh orang-orang musyrik, sehingga turunlah surat Al-Abtar. Itu memperkuat bahwa keturunan Rasulullah tidak putus ya setelah putra-putranya wafat. Nah, ada lagi orang yang menyerang dari tengah-tengah. Kalau itu dari Rasulullah langsung. Rasul putra lakinya wafat semua, tinggal putri-putrinya saja yang berketurunan. Ada lagi yang putus. Ketika Sayyidina Husain itu meninggal, semuanya meninggal. Termasuk anak cucunya. Putus Nabi Muhammad, tidak ada keturunan. Nah, ini tuduhan kedua nih. Tuduhan pertama tadi tidak menurunkan anak laki yang berketurunan. Tuduhan kedua ketika Sayyidina Husain dibantai di Irak, di Karbala, di mana itu. Kemudian semua meninggal. Jadi tidak ada keturunan Rasulullah. Nah ternyata sedikit tidak. Karena ada 1-2 cucu Rasulullah yang masih kecil sedang sakit. Tidak ikut dalam perang yang terbantai itu. Itulah yang kemudian hijrah. Maka disebut muhajir. Hijrah ke Yaman. Lalu beranak berketurunan meluas kemana-mana. Nah, oleh karena itu di dunia ini umumnya orang meyakini keturunan Nabi Muhammad ada. Termasuk Raja Yordania, Raja Hussein, ya. Kemudian Raja Maroko, Raja Hasan. Itu mengaku keturunan Rasulullah. Walaupun sempat heboh juga sebetulnya. Ada lagi keturunan Rasulullah Saddam Hussein. Ada mengatakan beliau keturunan Rasulullah juga. Jadi keturunan Rasulullah meluas ke berbagai negara. Tentu saja hal yang tidak aneh. Karena memang para sahabat termasuk Rasul itu adalah meneruskan dakwah Rasul kemana-mana, bertebaran di atas permukaan bumi ini kemana-mana dalam dakwahnya. Nah, diyakini oleh satu cabang keturunan Rasulullah dari Ba'alawi itu menyebar ke Indonesia. Nah, itu saya kira bisa dimengerti juga karena Islam kita ini dari mana kalau bukan dari sana. Ya, tidak muncul di tanah Jawa, pasti dibawa oleh para juru dakwah dari sana. Kebetulan para juru dakwah keturunan Rasulullah rata-rata giat sekali dalam berdakwah sampailah kepada kita. Jadi polemik tentang habaib ini kalau menurut saya sendiri sebetulnya itu tidak usah dibesar-besarkan. Itu yang penting itu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya ya. Jadi dari pihak habaib juga tidak usah terlalu marah atau tersinggung dan sebagainya kalau dianggap bukan keturunan Rasulullah. Itu silahkan terserah anggapan kalian gitu ya. Sementara yang pihak lain juga tidak usah ngutak-ngutik. Kalau memang seseorang itu merasa keturunan ya sudah itu hak beliau saja. Kebenarannya di tangan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau yang penting sekarang itu kan tunjukkan akidah, ibadah, amal soleh, karya yang benar, yang baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Ya, tidak penting atau tidak begitu penting keturunan siapa. Yang penting itu sekarang faktanya dalam kiprah kehidupan kita baik pribadi, masyarakat dan seterusnya. Itu kira-kira Pak Haji ya. Jadi tentang keturunan betul jadi menjadi polemik, tapi saya suka merenungkan kayaknya tidak begitu penting itu polemik itu satu sama lain saling serang itu hanya ngabisin energi saja sama muslim. Yang penting berkaryalah sekarang. Ya, keturunan Rasulullah silakan berkarya dengan baik. Yang bukan Rasulullah juga sama. Rasul sayang kepada semuanya kok. Sayang kepada semuanya bukan cuman kepada keturunannya, tapi kepada siapapun. Anak Abu Jahal itu jadikan sekretaris. Abu Jahal musuh paling
Belakangan jadi sekretaris Ikrimah bin Abi Jahlin. Maka kalau Bapak baca hadis ada Ikrimah bin Abi Jahlin, kita nggak enak juga. Tapi radhiyallahu anhu, tidak radhiyallahu anhuma. Karena Abu Jahalnya mah terlaknat. Anaknya orang baik. Menjadi sekretaris Rasulullah, Ikrimah bin Abi Jahlin. Ikrimah anak Abu Jahal. Jadi tidak dipandang anak siapa, yang penting amalnya soleh gitu, amalnya baik. Jadi saya memprihatinkan kayaknya polemik yang agak sengit juga gitu dari dua belah pihak, sampai melibatkan Oma Irama, melibatkan Habib Smith dan sebagainya. Ini ngabis-ngabisin tenaga aja umat Islam itu, polemik yang gitu, kerja aja dah. Sekarang mah itu anak siapa berbuat baik saja udah. Nah, keturunan Rasulullah juga tidak usah sakit hati. Kalau yang nuduh biarin aja, tuduhan kan urusan dia. Kalau kebenarannya kan di tangan Allah, bahwa saya ini keturunan siapa gitu ya. Nah, kalau menurut saya begitu ya. Nah, cuman memang barangkali ada pihak yang menghendaki pastikan, kalau bisa dipastikan. Karena kebohongan itu tidak baik. Siapapun bukan keturunan Rasul ngaku keturunan Rasul, tahu bukan keturunan ngaku terusan berarti bohong, juga tidak baik gitu ya. Menuduh orang yang benar dikatakan bohong tidak baik juga. Nah, hindarkanlah hal-hal yang tidak baik itu, sikaplah yang baik sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu Pak Ji. Terima kasih. Ada lagi Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beberapa ayat tadi, yang benar adalah warna-warna Tuhan, yang adalah pola Tuhan. Yang benar adalah warna-warna Allah. Namun kebanyakan manusia tidak percaya. Allah mengutus Nabi Muhammad dibekali kebenaran untuk memberi kabar gembira dan mengingatkan para manusia. Yang sering saya pikirkan Bapak, kalau memang al-haqqu Islam itu suatu kebenaran absolut, namun di sisi lain Allah menyatakan manusia kebanyakan tidak percaya. Padahal anatomi dan fisiologi manusia didesain oleh Allah itu sebenarnya untuk mendapatkan sinyal kebenaran itu. Faktor apa dia Pak? Ya, itu ya. Baik. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, bukan mumtarin ya. Al-haqqu adapun kebenaran mir rabbika datang dari Tuhanmu Muhammad. Wala takunanna maka janganlah kalian atau di antara kalian minal mumtarin termasuk orang yang ragu. Jadi jelas kebenaran dari Allah, kalian jangan ragu. Tetapi faktanya, ini pertanyaannya, faktanya banyak manusia yang tidak ngerti, tidak tahu bahwa itu kebenaran. Faktor apa yang menyebabkan dia tidak mengerti atau tidak mempercayai kebenaran gitu ya? Faktor apa? Nah, ini dia. Aduh, apa ya faktornya ya? Saya dulu diajarin sama guru saya. Ini gelas nih, ada air, lalu pensil, tolong masukkan. Kelihatannya bengkok ya? Padahal lurus ya? Ada kelemahan apa manusia ini? Yang bengkok dibilang lurus, yang lurus dibilang bengkok. Apa? Ada kelemahan pada diri manusia ini. Manusia oleh Allah diberi 4 petunjuk, bekal petunjuk. 1, hissi, panca indera. 2, gharizah, insting. 3, akal. 4, agama. Ya, ini 4 ini hidayah Allah kepada manusia untuk memperoleh kebenaran. Rupanya 1,
dalam panca indera. Tidak seluruh panca indera itu menghasilkan kebenaran mutlak. Contohnya tadi kan sama-sama mata ini. Mata ini. Saya masukin kok bengkok ya? Berarti mata itu ada kelemahannya. Orang bilang itu kan indeks apa namanya itu? Iya. Tapi kan kelihatannya seperti bengkok. Berarti mata itu juga tertipu. Bisa tertipu. Indera mata bisa tertipu. Bahkan mohon maaf, saya pernah berdebat. Bukan berdebat ya. Polemik lah. Waktu soal hilal Pak. Penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Waktu itu seluruh Indonesia yang tugas oleh Kementerian Agama tidak ada yang melihat hilal. Tiba-tiba ada 1 peneropongan tapi tidak resmi menyatakan melihat. Dibawa ke sidang. Ternyata oleh sidang ditolak. Penglihatan 1 itu ditolak. Kenapa? Teorinya menurut semua ahli tidak mungkin bisa dilihat. Jadi dikalahkan itu yang melihat itu karena teorinya adalah tidak mungkin terlihat. Tapi orang tadi merasa melihat. Itu yang bikin pusing saya. Gimana ini? Kekeh merasa melihat. Semua para ahli falak, ini di Kementerian Agama nih, menolak. Tidak mungkin kok. Orang dari kemarin sudah dipantau kok itu. Bulan itu peredarannya dari hari ke hari. Posisinya tidak mungkin di bawah ufuk itu. Tidak mungkin. Semua ahli hisab menetapkan tidak. Tapi yang 1 melihat. Itu yang bikin pusing saya. Terpaksa malam-malam itu penentuan. Saya telepon beberapa ahli. Di antaranya ahli dokter mata. Kan lihat pakai mata ya. Dokter mata. Mungkinkah mata merasa melihat padahal tidak ada? Itu pertanyaan saya Pak. Lihat itu benar itu lihat itu. Tapi tidak ada. Rupanya dalam ilmu kedokteran mata itu ada teorinya Pak. Penglihatan semu seperti itu rupanya ada teorinya Pak. Sebetulnya tidak ada. Ya mungkin Bapak begini dah. Bapak lagi ini. Tiba-tiba ada orang kelebat lihat. Pak Ustadz Amin Sari itu barusan lewat. Padahal enggak. Bisa kan? Ilusi pandangan itu ternyata ada teorinya. Mungkin Pak Supangat tahu itu karena beliau dari termasuk ilmu ini juga ilmu alam ya dari Unpad. Itu ada teori seperti itu. Saya tanyakan ke dokter mata itu Pak. Bisa nggak mata merasa melihat padahal sungguhnya tidak ada? Teorinya ternyata ada, walaupun tidak pasti. Kemungkinan itu ada ya. Contoh ya. Jadi saya kembali, mata punya kelemahan. Pendengaran punya kelemahan. Ya, perasaan ada kelemahan. Hissi yang Allah berikan kepada kita juga ada kelemahan. Tidak mutlak benarnya apa yang disaksikan oleh panca indera. 1. Berikutnya gharizah, insting. Nah, insting itu tidak dikendalikan oleh apa-apa karena memang namanya juga insting, otomatis saja dia bergerak. Tapi itu berguna buat kita untuk memperoleh kebaikan. Kalau kita kesentuh air panas langsung ditarik langsung, tidak usah dikomando untuk keselamatan kita. Itu insting ya. Jadi insting ada hissi. Ketiga akal. Nah, akal itu rupanya Pak juga ada kadang-kadang benar analisisnya, ada kadang-kadang salah. Nah, akal itu. Nah, akal ini sering berbeda-beda. Coba Bapak periksa belajar filsafat. Itu teorinya beda-beda. Nah, orang Aristoteles sama Plato aja bisa beda. Sama-sama jago akal, logikanya, tapi bisa beda. Jadi akal juga tetap relatif memperoleh kebenarannya. Nah, maka Allah turunkan agama. Maksud saya hormat menjawab ini bahwa kenapa manusia ada pada kebenaran dari Allah, ada manusia yang tidak menyadari tentang kebenaran dari Allah itu. Karena manusia punya kelemahan tadi. Sehingga entah itu akalnya yang sedikit error, atau panca inderanya, hatinya, atau akalnya itu tidak dipakai sesuai dengan penggunaan yang tepat. Kemudian memahami agama pun dipengaruhi oleh tadi. Oleh akal, oleh panca indera, plus satu lagi hawa nafsu. Nah, kalau hawa nafsu sudah menguasai akal, malah buta itu akal itu.
dikendalikan oleh hawa nafsu. Maka tadi yang kata tidak mengetahui, tidak menyadari kebenaran yang datang dari Allah. Kebenaran mutlaknya ada pada agama. Itulah al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kamu jangan ragu. Nah, ragu itu disebabkan oleh kelemahan diri kita dalam menangkap kebenaran tadi. Baik panca indera, akal, hati maupun hawa nafsu. Nah, hawa nafsu sering mereka reka itu. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Itu oleh hawa nafsu kita sendiri. Sering dipoles seperti itu. Nah, itulah yang membuat manusia banyak, aktaruhum, mayoritas manusia atau banyak manusia yang tidak mengerti tentang kebenaran itu. Apalagi kalau manusia dengan kelemahannya untuk menangkap itu ditiup-tiup oleh setan lagi. La uwiyannahum ajmain, kata setan nih. Aku akan sesatkan semuanya anak Adam itu. Bagaimana cara menyesatkan? Di antaranya masuk ke alam pikiran dia. Sehingga pikirannya diarah-arahkan oleh setan. Maka jadilah yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Itu yang membuat, kata Quran, banyak manusia yang tidak menyadari, tidak mengerti kebenaran yang datang dari Allah. Itulah kendalanya. Solusinya apa? Maka solusinya tadi, pertama bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Sombong, serakah, dan sebagainya itu bersih. Nah, lalu tentu saja banyak mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah, maka kita akan terbimbing jalan yang lurus. Itulah yang diucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya, maka kata-kata ihdinas siratal mustaqim itu supaya kita menangkap kebenaran dan tetap dalam kebenaran. Tidak sesat. Itu kalimat ihdinas siratal mustaqim, itu kita minta ditunjukkan jalan yang lurus, sekaligus jangan kemana-mana. Tetap di jalan yang lurus. Itu maksud ihdinas siratal mustaqim. Nah, sebelum ihdinas siratal mustaqim kan ada memuji Allah dulu, itu membersihkan hati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ujuk-ujuk ihdinas siratal mustaqim itu. Bismillahirrahmanirrahim, mengenal Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, merendah kepada Allah dan bersyukur. Ar-Rahmanir-Rahim, juga memuji kebaikan Allah. Itu untuk membersihkan diri kita dulu, hati kita dulu. Maliki Yaumiddin, menyadari masa depan kita di hari kiamat. Jadi kita akan berada pada posisi yang rendah hati, yang bersih, yang syukur kepada Allah. Lalu diungkapkan, kepada Engkau sajalah kami beribadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sampai di situ itu adalah pembenahan internal kita dalam rangka menjalin hubungan dengan Allah. Lalu terungkap kata-kata petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk minta ditunjukkan, kita juga masih belepotan, masih enggak kenal Allah dan sebagainya. Bagaimana bisa ditunjukkan? Bersihkan. Jadi ada pengkondisian internal jiwa raga kita, hubungan kita dengan Allah, lalu kita minta petunjuk. Insya Allah yang tadi al-haqqu mir rabbika itu hak dari Tuhan, kebenaran Tuhanmu itu akan ditangkap oleh kita, akan dipahami oleh kita dengan tepat. Jadi kebanyakan manusia tidak menyadari, mudah-mudahan tidak termasuk kita, gitu ya. Yang tidak mengerti kebenaran, mudah-mudahan bukan kita. Itu entah siapalah, Abu Jahal dah, Abu Jahal saja, sama Abu Lahab sudah ya. Kita mah mengerti kebenaran dari Allah. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak Ustaz, mau nggak silakan. Dalam surat yang populer sekarang ini Maulid kan surat Al-Ahzab. Iya. Bagi orang awam sebagai umat Rasul, yang kita ini apa yang seperti apa? Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya. Menarik pertanyaan Pak Ustadz ini. Karena surat itu adanya di surat perang. Surat Al-Ahzab. Ahzab itu perang, Pak. Surat perang Ahzab, perang Khandaq. Dan ayat itu ada kaitan dengan strategi perang. Jadi kalau gitu yang telani perangnya ya. Jadi cara perang itu ikutin Rasulullah gitu ya. Tapi tidak sekedar perang. Di Al-Ahzab itu ada soal rumah tangga loh Pak.
Paling depannya malah mengatakan jangan ikutin orang kafir, orang munafik, orang jahat jangan diikuti. Terus bagaimana mengatur rumah tangga, ya itu banyak isinya itu di surat Ahzab tuh. Lalu ada kata-kata itu termasuk menghadapi musuh. Jadi kalau pertanyaannya menteladani soal apanya, soal segala macamnya, kita ikutin teladan Rasulullah. Walaupun pada hal-hal tertentu kita tidak mungkin mengikutinya, tidak nyampe, tetapi pada dasarnya memang teladan kita harus ngikutin Nabi Muhammad. Dari sisi kita sebut saja akhlak, jelas ya, rendah hatinya kita ikutin, sabarnya kita ikutin, itu ya. Terus menghormati sesama orang lainnya kita ikutin. Sampai saya sering katakan, orang-orang para sahabat cerita, kami berkunjung ke Rasulullah kira-kira 9 atau 10 orang kumpul di rumah Rasulullah. Ngobrol-ngobrol dengan Rasulullah lalu pulang. Ceritalah mereka, kami semuanya merasa puas kalau bertemu dengan Rasulullah. Kenapa? Tidak ada satupun yang tidak diperhatikan Rasulullah. Jadi ini ada rombongan 10 yang diajak ngobrol cuma 2 orang. Yang lain dicuekin, itu kita itu yang suka begitu. Kalau Rasulullah semuanya itu puas kalau ketemu Rasulullah, mendapat perhatian. Salah satu akhlak tuh Pak. Bagaimana beliau membagi kasih sayang, membagi perhatian kepada semuanya. Tidak ada orang yang dikecewakan. Tahu sama aku mah cemburut melulu. Misalnya kalau kita kan gitu, kita ketemu Pak Bupati, ngobrolnya cuma sama Pak Hidayat doang. Sama kita nggak ngomong-ngomong, nggak negur-negur acan. Nah pulangnya kan kita kecewa. Itu kita. Berarti belum menilai Rasulullah. Karena Rasulullah cerita para sahabat tidak ada orang siapapun yang bertemu dengan Rasul pulang dengan kecewa. Karena merasa berharga, dihargai oleh Rasul. Itu salah satu akhlak ya. Jadi akhlak Rasulullah, rendah hati, memperhatikan orang lain ya. Kemudian tahu caranya bagaimana dia harus menegur. Contoh surat Abasa wa Tawalla itu ajaran Rasulullah juga dan seterusnya ya. Jadi itu akhlak. Kemudian bergaul dengan keluarga. Bagaimana Rasulullah dengan Siti Khadijah, bagaimana Rasulullah dengan Siti Aisyah, bagaimana dengan putra-putri cucunya. Itu pelajari baik. Itu dalam kitab-kitab Barzanji itu ada disampaikan ya, ada di Sirah Nabawi. Kemudian melebar ke tetangga. Bagaimana beliau dengan tetangga. Nah, bagaimana menyikapi sahabat-sahabat beliau. Nah, itu akhlak itu. Kemudian bagaimana menyikapi musuh. Menyikapi musuh juga itu akhlak yang harus kita cermati. Maka laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Itu adanya di surat peperangan itu, di surat Al-Ahzab. Ya. Tapi di Ahzab itu kalau Bapak cermati semuanya tidak melulu soal perang. Soal rumah tangga juga ada, soal hubungan masyarakat juga ada dan sebagainya. Itu menunjukkan menilai Rasulullah dalam berbagai akhlak mulianya. Yang tidak bisa diikutin itu hanya sedikit yang khas Kangjeng Nabi. Contohnya, tidak boleh punya istri lebih dari 4. Karena ketika perintah cuma 4, Rasul sudah lebih dari 4 dan tidak boleh menceraikan. Karena kalau menceraikan itu kasihan istri beliau seolah terzolimi. Ya, kalau diceraikan Rasulullah, maka Rasul tidak boleh menceraikan. Jadi lebih dari 4 jangan diikuti oleh Bapak ya. Nah, itu khas Kangjeng Nabi. Ada lagi saum wisol. Jadi beliau itu maghrib sering tidak buka Pak. Bukannya hanya sekali pas sahur doang. Kata Rasul, itu hanya aku ya, kalian mah jangan begini. Itu wisol namanya. Menyambungkan saum, bukanya itu pada saat sahur. Jadi berarti saumnya 24 jam ya. Nah, kalau kita kan cuma 14 jam saja. Itu juga khas Rasulullah. Sebetulnya ada beberapa lagi ya yang Rasulullah. Sholat Rasul yang tidak mungkin kita tandingi dan sebagainya juga itu tidak mesti seperti itu secara utuh. Tetapi pada dasarnya akhlak Rasul yang baik tentu teladan bagi kita. Kesimpulan kewajiban kepada Rasul saya sebut ada 7. Mudah-mudahan sudah disampaikan dalam Isra Mi'raj. Kemarin Maulid Nabi sudah di sini ya.
Satu, kita wajib beriman, membenarkan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, serta apa yang diajarkannya pasti benar. Yang kedua, wajib mencintai. Ya, karena taat, iman saja tanpa taat kering itu, tanpa cinta. Yang ketiga, wajib hormat kepada beliau dengan kata-kata dan dengan perbuatan. Di antaranya memperbanyak sholawat, itu hormat kepada beliau sebetulnya. 3 ya. 4, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. 5, meneladani perilakunya yang baik tadi itu. 5 ya. Kemudian 6, menolongnya. Kalau artinya menolongnya, sekarang Rasul sudah wafat, menolong agamanya. Yang diajarkan Rasulullah itu dijaga, dirawat, ditolong oleh kita supaya abadi ajaran Islam ini. Sama dengan menolong Rasulullah. Kalau zaman dulu Rasul mau perang, saya bantu. Itu nah. Sekarang Rasul sudah wafat, agama tolong. Yang terakhir, meneruskan dakwahnya. Jadi ajaran Nabi Muhammad oleh kita diteruskan, disebarkan kemana-mana, karena Islam rahmatan lil alamin. Ya. Nah, jadi menteladani satu di antara 7 kewajiban terhadap Rasulullah SAW. Itu dalam teori yang saya coba simpulkan dari berbagai sumber ya. Jadi ada 7 kewajiban kita kepada Rasulullah SAW. Satu di antaranya yang Ustadz tanyakan tadi adalah menteladani Rasulullah ya. Apanya? Tentu segala aktivitasnya yang ada hubungan sesama kita maupun terhadap Allah. Walaupun ada hal-hal tentu yang tidak mungkin kita ikuti seluruhnya. Wallahu a'lam bissawab. Nampaknya sudah entek, sudah telas ya waktunya ya. Mohon maaf lebih kurangnya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat semuanya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.